Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat Jumhil Channel. Semoga sahabat Jumhil Channel selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penjelasan mengenai kisah Nabi Yakub alaihissalam, part 2, yang bisa menjadi suri teladan yang baik untuk para umat Islam. Untuk mengetahui lebih jelas tentang ceritanya, mari kita simak bersama-sama, yuk. Ketika tidur karena sangat lelah, Yakub bermimpi bahwa kehidupan di masa depan penuh dengan rezeki dan kehidupannya penuh dengan kedamaian, mulai dari keluarga hingga anak cucu, dan mampu mendirikan kerajaan yang cukup besar yang sejahtera. Setelah bangun dari tidur dan mimpinya, Yakub bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanannya Padan Aram, Irak. Di tengah perjalanan itu, beliau terus-terusan berpikir arti dan makna dari mimpinya tadi. Selang beberapa lama berpikir tentang arti dan makna dari mimpi itu, terdengar suara yang muncul di kedua telinganya, "Wahai putra Ishak, janganlah engkau merasa takut dan kaget. Aku adalah malaikat Jibril yang sudah diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan wahyu kepadamu, Yakub. Wahai Yakub, ketahuilah, mulai saat ini Allah SWT sudah mengangkat dirimu sebagai seorang nabi dan rasul. Sebarkanlah setiap kebenaran kepada seluruh umat manusia supaya menyembah dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Allah akan mewariskan Baitul Maqdis, kehidupan bahagia, dan kerajaan yang sangat besar untuk dirimu dan keturunanmu." Rasa lelah yang ada pada diri Nabi Yakub AS mulai menghilang setelah bermimpi memiliki kehidupan yang tentram dan damai dan menerima wahyu dari Allah. Tak hanya rasa lelah yang hilang, tetapi Nabi Yakub AS seperti mendapatkan energi baru untuk melanjutkan perjalanan ke Padan Aram, Irak. Tenaga yang seperti penuh kembali membuat Nabi Yakub AS berjalan dengan cepat agar sampai ke tempat tujuan segera mungkin. Sampai di rumah Syekh Laban. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, akhirnya Nabi Yakub AS sampai di depan pintu gerbang Padan Aram, Irak, dan beliau sangat senang karena perjalanannya tidak menjadi sia-sia. Selain itu, ketika melihat kesibukan yang dilakukan oleh masyarakat di Irak, Nabi Yakub AS sangat merasa senang. Ketika menuju ke rumah pamannya, Nabi Yakub AS diantar oleh putri pamannya yang bernama Rahil, dan setelah sampai di rumah pamannya, surat dari Nabi Ishak AS segera diberikan kepada pamannya, Syekh Laban. Surat itu berisi tentang keinginan Nabi Ishak AS untuk menjodohkan anaknya dengan salah satu putri dari Syekh Laban. Namun, Syekh Laban memberikan syarat jika Nabi Yakub AS ingin menikahi salah satu putrinya. Syekh Laban menyampaikan syaratnya berupa harus menjadi penggembala kambing selama 7 tahun, dan hal itu menjadi mas kawin untuk pernikahannya nanti. Ketika ditanya putri yang ingin dinikahinya, Nabi Yakub AS menjawab bahwa ia ingin menikahi Rahil. Namun, Syekh Laban menjelaskan bahwa hal itu tidak bisa terjadi apabila kamu, Nabi Yakub AS, tidak menikahinya kakaknya, Laya, terlebih dahulu. Pada saat itu, hukum adat melarang jika adik melangkahi kakak perempuannya untuk menikah lebih dulu. Setelah mendengar pernyataan dari Syekh Laban, Nabi Yakub AS pun menyetujui semua persyaratan yang telah diberikan oleh ayah dari Laya dan Rahil. Nabi Yakub AS berdoa